الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kita libur ya Bu. Kalau lama libur nih mulainya tidak mudah memulainya ya. Kalau ingatan saya, kita memang hari ini sudah sampai di ayat 31 ya, surat An-Naba. Mari kita mulai. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, mafazan, kemenangan. Kalau kata mafazan itu kemenangan yang benar-benar kemenangan ya, bukan yang semu ya. Itu mafazan. Karena ibu di surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka. Karena setiap orang nanti kan akan melewati jembatan as-sirat itu. Untuk masuk surga itu harus lewat situ, siapapun itu. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terjatuh. Siapa yang diselamatkan tidak sampai terbakar oleh api neraka itu, tersambar oleh api neraka itu, dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz. Faz itu dari kata mafaza, faz, mafaza, faizun, faizin, mafaz, fauz. Ya. Cek. Allah. Kalau kita selamat saja dari sambaran api neraka itu sendiri sudah senang gak Bu? Sudah bahagia? Iya. Apalagi setelah selamat kemudian dimasukkan ke surga. Wah, ini luar biasa. Kan surah Ali Imran tuh yang disebut siapa yang diselamatkan dari sambaran api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia sungguh faz. Ya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang hakiki. Ini nggak bisa mic. Cek. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepenggal korma. Artinya selamat dari neraka itu sendiri sudah kemenangan yang besar. Makanya kalau orang
nggak usah jauh-jauh ibu, selamat dari kemacetan aja. Macet nih, macet. Tiba-tiba ibu keluar dari macet itu, rasanya gimana bu? Alhamdulillah. Belum sampai rumah tuh kan, belum sampai rumah ya. Terhindar dari bahaya seperti itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kemudian diberi hadiah. Makanya orang yang bertakwa itu lil muttaqina mafazan, mereka mendapatkan kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Ada ungkapan yang menarik bu untuk membuat ibu merasakan mafazah itu kemenangan yang seperti apa ya? Tak ada kebaikan yang pantas disebut kebaikan jika akhirnya adalah neraka. Tak ada kesenangan yang layak disebut senang kalau nanti ujungnya masuk neraka. Tak ada kesengsaraan yang layak disebut kesengsaraan jika akhirnya setelahnya masuk surga. Setuju bu? Orang senang banget nih di dunia, tapi nanti masuk neraka. Ada artinya nggak kesenangan dunia? Maka pantas nggak kesenangan dunia itu disebut kesenangan jika ujungnya neraka? Nggak pantas. Ada orang paling sulit di dunia, tapi kemudian akhirnya dia masuk surga. Kira-kira ada artinya nggak kesulitan di dunia bagi dia? Nggak ada. Berarti kesulitan, tapi akhirnya membuat kita masuk surga tidak pantas disebut kesulitan. Kesenangan, sesenang-senangnya seseorang yang berakhir pada neraka, tak pantas disebut kesenangan. Makanya setiap kenikmatan bu dibandingkan dengan surga itu nggak pantas disebut kenikmatan. Setiap kesengsaraan dibandingkan dengan neraka nggak pantas disebut kesengsaraan. Subhanallah. Makanya di dunia ini yang paling susah kalau dibandingkan dengan neraka itu hiburan. Jadi kesusahan di dunia ini bukan dibandingkan dengan neraka, itu udah hiburan banget. Ya. Seseorang berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, "I'mal lid-dunya biqadari baqa'ika fiha." Beramallah dunia sebanyak seukuran lamanya engkau di sana di dunia. Bekerjalah untuk dunia sebanyak jumlah hidupmu di dunia. Kamu tuh berapa tahun sih di dunia? Maka berbuatlah di dunia untuk apa namanya? Dengan ukuran yang sesuai dengan usiamu di dunia. Usia kita berapa sih bu? Ada yang mau 70? Ibu mau 70 nggak? Nggak mau. Maka kalau kita mau berbuat untuk dunia, berikanlah untuk dunia seukuran dengan usia kita di dunia. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, beramallah untuk akhirat sebanyak waktu di mana engkau berada di sana. Berapa lama kita di akhirat? Abadi. Ya. Maka bekerjalah untuk Allah, beramallah untuk Allah sebesar kebutuhanmu kepadanya. Dan lindungilah dari dirimu dari api neraka sebesar kesabaran kamu di dalam neraka. Kamu bisa sabar berapa lama sih di neraka? Maka lindungilah dirimu dari neraka sebesar kesabaranmu, sebesar kamu bisa sabar di neraka.
Saya ulang lagi ya, saya susah membahasakannya dengan bahasa Indonesia ini. Bahasa Arab ya. Berbuatlah untuk dunia sebesar atau sebanyak usiamu di dunia. Berbuatlah untuk dunia sebanyak usiamu di dunia. Kalau untuk dunia beramallah seberapa sebanyak usiamu di dunia ini. Kamu ini di dunia berapa lama? Beramallah untuk dunia, berbuatlah untuk duniamu sebanyak usiamu di dunia. Beramallah untuk akhiratmu sebanyak usiamu di akhirat. Kira-kira di akhirat berapa lama? Bu, abadi. Beramallah untuk Allah sebanyak kebutuhanmu kepadanya. Lindungilah dirimu dari api neraka sebesar kesabaranmu berada di dalamnya. Bisa sabar berapa lama? Ya kan? Sudah nyambung Bu, insya Allah. Sudah nyambung kalimatnya? Feel-nya dapat gak? Sudah dapat feel-nya? Kamu kalau berbuat untuk di duniamu, itu lakukanlah sebanyak berapa usiamu di dunia itu. Ya. Kamu berbuat untuk akhiratmu sebanyak atau sebesar berapa lamanya kamu di akhirat itu. Berbuatlah karena Allah sebesar kebutuhanmu kepadanya. Ini nasihat Sufyan Ats-Tsauri tadi. Lindungilah dirimu dari api neraka sebanyak kesabaranmu berada di dalam neraka. Emang kamu bisa sabar berapa lama itu? Gak bisa sabar kan kamu? Maka lindungilah dirimu ya, sebesar kesabaranmu berada di api neraka. Kamu gak bisa sabar di neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka innalil muttaqina mafaza. Orang yang sukses yang sesungguhnya itu adalah orang yang masuk surga. Kesuksesan gak pantas disebut sukses kalau ujungnya neraka. Kesengsaraan tak pantas disebut kesengsaraan jika ujungnya kita masuk surga. Saya ulang lagi terus-menerus. Kesengsaraan itu dibanding dengan neraka itu kesenangan. Kesenangan dibandingkan dengan surga itu penderitaan. Nah itu. Maka sesungguhnya sebenar-benar kesenangan, sebenar-benar orang-orang sukses adalah orang yang masuk surga. Nah siapa yang masuk surga? Muttaqina. Innalil muttaqina. Nah ibu-ibu pernah dengar ittaqun nar? Ittaqun nar. Pernah gak? Pernah dengar gak? Artinya apa? Lindungilah dirimu dari api neraka. Kalau ittaqullah apa artinya? Hah? Kan ada ayat Quran tuh ittaqun nar. Ada ittaqullah. Apa artinya? Takwa itu artinya tameng, Bu, perlindungan. Makanya kalau di keluarga dari kata takwa itu ku anfusaku. Ku itu dari kata ittaqu, ku atau ittaqu sama. Jadi takwa itu artinya apa? Lindungilah dirimu. Nah kalau lindungilah dirimu dari apa? Dari yang sesuatu yang menyenangkan atau dari bahaya? Hah? Dari bahaya. Lindungilah dirimu kalau ittaqun nar. Ittaqu, lindungilah dirimu dari nar, api neraka. Berbuatlah satu amalan yang membuat engkau bisa terlindungi dari api neraka. Itu artinya. Jauhilah larangan Allah, taati perintahnya supaya kamu
ittaqun nar, supaya kamu selamat dari api neraka. Kalau ittaqullah, lindungilah dirimu dari siapa? Allah. Emang Allah jelek? Berarti apa di situ? Ittaqullah, lindungilah dirimu dari murka Allah. Udah ya Bu, kalau ibu dengar kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maksudnya apa? Takutlah kalian murka Allah. Jangan melakukan maksiat, karena maksiat itu akan membuat murka Allah datang. Maka lindungilah dirimu dari murka Allah, jangan bermaksiat. Lindungilah, bertakwalah kepada Allah, lindungilah dirimu dari murka Allah, lakukanlah perintahnya. Makanya kita sering mendengar kata takwa itu artinya apa? Menjalankan perintah, terus apa Bu? Menjauhi larangan. Karena dengan itulah kita terlindungi dari Allah, dari murka Allah. Karena itulah kita terlindungi dari nar, ittaqun nar. Bertakwalah kepada api neraka. Maksudnya apa? Lindungilah dirimu dari api neraka. Bertakwalah kepada Allah, lindungilah dirimu dari murka Allah. Itu artinya. Ya, sudah tahu arti takwa ya? Makanya puasa itu untuk apa? Untuk apa? Puasa Bu. Untuk apa? Tujuan puasa apa? Nah kan ada di ayat puasa. Ayat puasa apa tujuan puasa? Masa lupa baru 2 bulan, 3 bulan. Ayat puasa. Tujuan puasa apa? Ada ayatnya, di ayatnya. Jawabannya ada di ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus kama kutiba alal ladzina min qablikum, terus la'allakum tattaqun. Berarti puasa itu tujuannya apa? Bertakwa. Bertakwa dari apa? Apa Bu? Puasa itu berarti protek diri. Kita memprotek. Ittaqun nar, proteklah dirimu dari nar, dari api neraka. Ittaqullah, proteklah dirimu dari murka Allah. Berpuasa itu untuk protek. Ya kan Bu? Dari penyakit, takwa dari penyakit. Saya nggak mau penyakitan, makanya saya puasa. Ya kan? Saya nggak mau celaka mengikuti hawa nafsu, maka saya kendalikan hawa nafsu saya. Jadi yang namanya takwa itu Bu, adalah orang yang paling hati-hati. Makanya orang yang paling hati-hati paling bertakwa. Makanya takwa itu Bu, luas cakupannya. Luas. Pernahkah berjalan di jalan banyak duri? Banyak duri. Kira-kira kalau kita tahu tuh jalan banyak duri, kita jalannya di mana? Bu? Hati-hati, itulah takwa. Takwa itu melindungi diri kita dari bahaya-bahaya. Berarti kalau ibu rajin olahraga, itu ada elemen takwanya. Kalau makan selektif, wah ini kayaknya kolesterol saya bisa naik nih kalau makan ini. Ya, ini itu berarti salah satu makna takwa. Makanya tadi saya bilang takwa itu maknanya luas. Seluruh kebaikan Bu, seluruh yang baik-baik itu dirangkum dengan kata takwa. Bisa sabar itu takwa, bisa mengendalikan diri itu takwa, berbuat baik itu takwa. Takwa itu satu kata yang mencakup apa Bu? Seluruh hal-hal yang baik itu takwa. Makanya ada yang paling takwa, aku paling takwa kata Nabi. Berarti ada orang yang takwanya di bawah Nabi. Siapa? Sahabat Nabi. Ada orang takwanya di bawah sahabat Nabi, tabiin. Nah kita ini kira-kira kebagian takwanya berapa? Iya. Bu, pernah nggak dengar Ustadz bilang ini wanita soleha tuh berat badannya? Pernah nggak? Saya sedang tidak ngomongin dia, justru saya akan membuat ibu. Kenapa kok dia berpikir seperti itu? Karena kalimat takwa tadi Bu, kalimat takwa tadi kan kalimat yang luas. Ibu mungkin dalam sholatnya takwa sudah ada takwa, rajin ngaji, rajin sholat malam, ramah, rajin sedekah, takwa.
gitu ya. Kalau ibu plus bisa jaga berat badan, itu ada takwa yang lain gitu, ngerti ya? Pengendalian diri, betul nggak? Walaupun saya suka candain, yang beratnya lebih dari itu berarti takwa banget. Yang kurang gimana Ustaz? Takwa habis. Ya tapi itu salah satu saja dari kriteria Bu. Kriteria wanita soleh itu banyak. Boleh jadi memang orang berat badannya over, tapi kriteria takwa yang lain dia punya. Kalau saya lebih melihat ke situ. Tapi kalau langsung kalau berat badan sekian nggak soleh, saya nggak setuju. Ya, tapi kalau itu salah satu yang bisa menambah ketakwaan seseorang. Contohnya apa Bu? Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kan ada kan hadisnya begitu ya? Betul nggak? Ya, jadi jangan tersinggung ya. Karena ibu boleh jadi seorang ibu tidak memiliki badan ideal, tapi sholatnya ideal, puasanya ideal. Dari sisi ini dia takwanya banyak. Daripada orang sholatnya enggak, puasa enggak, berat badannya doang yang ideal ya, takwa berat ideal doang. Sudah ya? Sudah nyambung apa itu takwa tadi apa? Sudah? Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling memprotek diri. Dari apa Bu? Dari bahaya-bahaya duniawi maupun ukhrawi. Wah. Sudah, itu kayaknya mencakup tuh dah. Ya. Makanya kalau ibu, sekali lagi saya ulang lagi, kalau ibu dengan ittaqullah, proteklah dirimu dari tersiksa dari api neraka. Ittaqullah, proteklah dirimu dari murka Allah. Makanya ketika ada seseorang yang ingin menzinahi saudaranya karena wanita saudara apa namanya itu sepupunya atau apa gitu dalam hadis itu, karena orang saudaranya nggak punya duit, terpaksa pas saudara laki-lakinya ingin melakukan itu, apa kata wanitanya? Hei fulan, ittaqullah, aku tidak halal bagimu. Wah, kan itu kan, ittaqullah, aku tidak halal bagimu. Langsung gemetaran tuh. Itu kan yang kisah orang masuk gua itu kan, masuk gua ketutup batu. Maka mereka nggak bisa keluar kita ini kecuali kalau kita bertawasul dengan amal yang ikhlas karena Allah. Salah satunya tuh itu tuh, saya dulu pengen melakukan perbuatan seperti itu. Pas saya ingin melakukan, tiba-tiba saudari perempuan saya ini, sepupunya bilang kepadaku, bertakwalah kepada Allah. Aku ini tidak halal padamu, bagimu. Nggak jadi saya lakukan. Uang saya beri, saya tidak jadi lakukan. Artinya apa? Takutlah murka Allah. Makanya kalau di Timur Tengah Bu, kalau ada orang lagi mau berantem, langsung kita ingetin, ittaqullah. Nggak jadi marah tuh. Ittaqullah. Ntar suami ibu mau marah sama ibu gituin aja, ittaqullah. Udah ya Bu. Mudah-mudahan ibu sudah paham banget tentang orang-orang yang berarti orang-orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mampu memprotek dirinya dari bahaya-bahaya yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Keberuntungan atau kesuksesan yang didapat oleh yang barang bertakwa. Hadaiqa wa a'naba. Mereka mendapatkan kebun-kebun. Wa a'naba, dan anggur-anggur. Ingatlah Ibu, kalau bicara surga neraka akhirat itu namanya doang sama, tapi isinya beda. Betul. Kalau saya bicara di orang bertakwa nanti di akhirat mendapatkan kesenangan, mafazah, kesuksesan sejati, mereka mendapatkan kebun-kebun. Ibu pasti membayangkan kebun yang ada di dunia.
Tapi kebun di surga nanti berbeda, sama sekali. Jadi ada kesamaan nama tapi substansinya beda. Itu kalau bicara tentang surga. Kenapa Bu? Karena mau gak mau kan Allah berbicara tentang alam akhirat kan dengan bahasa kita kan Bu? Betul gak Bu? Betul gak? Walaupun hakikatnya di akhirat lebih dahsyat lagi kebahagiaannya, nggak bisa dibayangkan. Dalam hadis itu disebut begini Bu, surga itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kata Nabi yang diriwayatkan dari Allah, artinya hadis qudsi ini, aku telah menyiapkan untuk hambaku yang soleh kenikmatan surga yang mata siapapun belum pernah melihat kenikmatan seperti itu. Belum pernah telinga mendengarkan ada kesenangan seperti itu. Berarti nggak bisa diimajinasikan. Kenapa? Belum pernah ada mata yang melihat. Ibu pernah melihat Ka'bah nggak? Pernah. Ya. Sudah pernah ke sana? Sudah. Ibu sudah pernah ke Turki? Yang belum angkat tangan. Oke, yang belum. Oke. Belum kan Bu? Oke. Sudah pernah mendengar tentang Turki? Sudah pernah mendengar tentang Turki. Yang belum pernah haji umrah katakan. Yang belum pernah haji umrah udah semua ya? Yang belum. Oke. Ibu berarti belum pernah lihat langsung ya? Oke. Pernah dengar. Nah, mana kalau demikian mana cakupan yang lebih luas? Penglihatan atau pendengaran? Hah? Yang lebih luas itu penglihatan atau pendengaran? Saya belum pernah ke Amerika, tapi saya pernah mendengar tentang Amerika. Mana yang lebih luas? Pendengaran. Ingat ketika Allah berfirman, aku telah siapkan surga yang kenikmatannya belum ada satupun mata yang pernah melihatnya. Wah, ini berarti kenikmatan yang lihat belum pernah ada yang melihatnya, kenikmatannya kayak apa, saking nikmatnya. Langsung meluas lagi Bu, belum pernah ada telinga yang mendengar kayak apa senangnya kenikmatan dunia itu. Oke, naik lagi. Wala khatara ala qalbil bashar, dan belum ada satupun orang yang mampu menghayalkannya. Mana yang lebih luas? Pendengaran atau khayalan? Ibu pernah nggak menghayal ke bulan? Ke bulan itu kan? Iya. Khayalan itu kan lebih apa Bu? Bahkan kalau khayalan itu kadang-kadang nggak masuk akal kan Bu? Ada batasnya nggak khayalan? Nggak ada batas. Tadi oke. Mata terbatas. Dikasih yang lebih luas apa? Telinga terbatas. Dikasih yang tak terbatas apa itu? Khayal, imajinasi. Berarti kalau ibu mengimajinasi, apapun bisa ibu imajinasikan kan? Ibu bisa mengimajinasikan kenikmatan, kesenangan, keindahan sesuka ibu kan? Kata Allah dalam hadis qudsi, surga itu tidak ada yang bisa mampu mengimajinasikannya. Wow. Jadi kalau bicara surga di Quran, jangan ibu anggap sama dengan kebun yang ada di dunia. Itu sama nama, substansinya beda. Gitu loh. Sudah nyambung ya? Hadaiqa, kebun-kebun. Nah, kenapa kok pakai bahasa kita? Paling
paling tidak ibu membayangkan kebun yang terindah yang pernah ibu lihat. Nah, penglihatan saya sama ibu tentang kebun beda nggak? Mungkin ibu sudah jauh jam terbangnya kemana-mana, lihat mungkin ke Eropa, ke Turki, ke Jepang, ya, melihat kebun yang belum pernah saya lihat indahnya, ya kan? Maka terbayanglah kebun, langsung kebun yang paling indah yang terbayang. Silakan Bu. Bu, biasanya kebun biasanya ada pagarnya nggak? Ada batasnya? Halo, kebun. Kalau ibu punya kebun, ada pagarnya? Ada batasnya? Ada batas itu pagar kan? Di mana-mana kebun di dunia ini Bu ada batas. Tuh batasnya ada yang pokoknya dia ngasih ini kebun saya, ini kebunmu. Ya kan? Berarti kalau Al-Quran mengatakan innalil muttaqina mafaza, orang yang bertakwa nanti mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Apa yang mereka dapatkan? Kebun-kebun, bukan cuma satu kebun, tapi kebun-kebun. Dan yang namanya kebun itu ada pagar. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya hadikoh itu ada pagar. Itu artinya apa? Bukan ibu ke kebun binatang begitu semua orang bisa masuk. Bukan ibu ke taman bunga di mana, di puncak ya. Taman bunga di puncak ya. Ke taman bunga ke situ kemudian bukan, karena kalau ke situ orang lain bisa masuk gak? Bagi orang yang bertakwa dia punya kebun pribadi. Orang mau masuk sana harus izin ibu dulu. Meskipun sama-sama ahli surga. Subhanallah. Makanya di surga itu kan ada saling mengunjungi. Janjian yuk gitu. Anda mau bertamu ke ente gitu kan, gitu kan. Iya, Anda mau bertamu nih. Subhanallah. Hadaiqah. Oke, kalau bicara kebun-kebun, ya, itu bicara tentang kenikmatan apa sih Bu sebenarnya? Sebelum saya tanya itu, habis itu bicara apa nih? Wa a'naba, dan anggur-anggur. Berarti kalau kebun tadi disebut lalu bicara anggur, ini berarti kalau ini bicara buahnya, kalau ini bicara kebunnya. Kalau bicara kebun, yang diimati apanya? Bu? Hah? Yang dinikmati apa? Kalau kebun, kebun itu kenikmatan apa? Kalibul. Kenikmatan apa Bu? Kenikmatan pandangan. Nah, kalau kemudian disebut anggur itu kenikmatan apa? Lidah. Berarti surga itu orang tuh dimanjakan dengan apa? Pemandangan yang indah, terus dimanjakan dengan apa? Dengan makanan minuman. Dari lidahnya dimanjakan, matanya dimanjakan gitu Bu. Sudah ada ya. Ini kenapa disebut kebun baru disebut buah anggur? Itu berarti kebun tadi untuk kenikmatan pemandangan, ya, kebutuhan seni. Wah, tadi kan kebutuhan seni kan? Kalau ibu melihat bunga di rumah, itu kenikmatan apa? Ibu makan bunga. Nah, itu kayak siapa dulu? Susana dong kan? Susana. Ustaz makan bunga juga, saya bunga itu kalau minum teh poci Ustaz. Jadi di sini disebutkan kenikmatan seni, makanya disebut kebun-kebun Bu, keindahan. Kalau disebut anggur, kenikmatan lidah, ada iqa. Wa a'naba. A'naba itu artinya adalah anggur.
Wa kawa'iba at-taraba. Ini laki-laki nih. Ya, mendapatkan bidadari at-taraba yang seumur. Ini kenikmatan apa nih? Maaf, kenikmatan apa nih? Biologis ya, iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Ada kenikmatan pemandangan, ada kenikmatan lidah, ada kenikmatan yang sifatnya biologis. Jadi makanya surga itu bukan cuma kenikmatan rohani. Oh, di surga nanti kita tuh cuma kebahagiaan, happiness, terus yang sifatnya spiritual, menyebut nama Allah tuh merasakan nikmat, nggak dibantah. Di surga itu kenikmatannya semua kenikmatan, ada jenis semua kenikmatan itu. Ya kenikmatan pendengaran, ya kenikmatan penglihatan, ya kenikmatan rasa lidah, termasuk kenikmatan biologis hubungan dengan lawan jenis. Bahkan di sini disebutkan kawa'i. Maaf ya Bu, karena tafsir nggak mau saya jelasin ya. Kawa'i itu artinya tumit, dari kata kau. Kawa'i itu kan. Kok jadi artinya tidak ada? Ini sudah jelas banget ya, sudah. Nah, karena bidadari buat bidadari, soalnya gitu lah, itu sebesar itu. Jadi dia apa namanya ideal kayak gitu. Atau dari kata turun. Ukuran itu bahasanya halus, makanya pakai bahasa. Memang kalau diterjemahkan jadi agak. Tapi kalau bahasa halus banget. Cuma kan saya jelas ini dia ada perbedaan gitu ya. Tapi kalau bahasa itu halus banget. Mulai halus banget bahasanya. Karena saya terjemah jadi dan saya jelas. Jadi agak lebih daripada bahasanya kan. Akrobat dari kata turun. Turun itu artinya apa? Dia artinya di tafsir itu sebagai dengan ahli surga. Kenapa sebagai? Soalnya mereka diciptakan langsung dari tidak melalui proses varian segala macam. Makanya jadi ahli surga ini nanti mendapatkan bidadari dia usianya sebaya kita masih iya. Kenapa? Kadang-kadang orang tidak suka dapat suami yang dibuat. Ya, ada juga aspek dapat yang terlalu mudah. Maka supaya ada Tuhan, maka usia dia tidak sehingga kita menikmati apa usia biasanya kalau anak mereka biasanya salah satu dia. Kalau usianya misalnya terlalu jauh kurang nyaman, terlalu bawah kurang nyaman, berbeda. Tahu apa? Ya sebenarnya ini menunjukkan saja sebenarnya bahwa mendapatkan bidadari sebagai wanita ideal ya. Wanita ideal. Mohon maaf, berarti kalau wanita ideal, apa dia? Sebagaimana saya bukan suami ideal, kalau dia
Saya sering pakai bahasa romantis. Istri saya tidak ideal, tapi saya berusaha mencintai dia secara ideal, gitu. Saya mungkin tidak ideal bagi istri saya, tapi dia berupaya mencintai saya secara ideal. Kan so sweet kalau begitu kan. Ibu sekalian, kenapa pasangan kita tidak ideal? Ini yang pengen saya jelaskan. Kalau saya nggak pakai itu kedengaran ya? Kedengaran ya? Ini saya jelaskan. Kenapa suami itu nggak ideal? Pasti ada kurang. Kalau kita dari di surga atau hubungan kita dalam surga jadi paling ideal di surga itu ada yang kuat. Semuanya tidak. Jadi yang kuat dari surga. Jangan dibilang itu bukan. Dan kalau sahabatnya berarti itu nanti dia suami ini nanti dia berada dia suka dia semuanya seperti dia. Nah kalau dunia ini apa dia istri kita dia suami kita pasti kurang. Supaya kita tidak terlalu kecewa. Karena kalau kita sudah punya persepsi itu suami dia kecewa. Atau istri saya suami saya sempurna kecewa. Tapi kalau dari awal itu saya orang yang punya kekuatan. Sebagaimana ada kelebihannya. Makasih ya. Oke, kenapa ada Tuhan? Ini jawabannya. Menurut saya tidak dipahami. Karena masalah kita di dunia ini adalah orang yang kita inginkan membantu kita dalam keadaan, bukan orang yang kita ingin gabungkan hati kita. Karena kalau pasangan kita terlalu bulan, hati kita akan tergabung. Betul. Tapi dia diciptakan untuk saling mensupport, saling membantu. Artinya kalau saya bilang dia menggenapinya, kekurangan dia saya menggenapinya. Nah ini untuk apa? Ada yang pasangan kita sempurna, kita dan bukan sepenuhnya kepada diri baik. Karena tidak boleh ada musyikan di dalam. Tapi kita tidak ada musyikan. Soalnya semua pasti ada berada di bawah yang kalian. Maka itu jadi objek buat kita. Bukan jalan. Maka kekurangan istri itu adalah jalan untuk sampai pada Allah dengan kesalahan. Saya sering bilang kita itu bisa mendatangi Allah dengan dua, dengan syukur, dengan sabar. Kalau suami itu nggak ada, kalau suami itu nggak ada, itu bisa suami itu menjadi penolong sampai kepada Allah. Syukur. Kalau suami itu jelek, siapa? Kalau suami itu jelek, ini juga bisa sampai kepada Allah yang sabar. Supaya ada suami yang jelek saya itu bersyukur. Saya ini dalam di surga ini. Tidak ada saya salah.
Makanya kita disuruh sabar. Kalau di akhirat ada perintah dan ada bersabar. Di akhirat kalau bersabar atau menjadi pemaaf. Kalau kita tidak melakukan di situ ada nikmati, senang-senang di akhirat. Kalau di dunia ini kamu tidak sabar, tapi bersabar. Ini dia. Dulu
Kenapa beda? Kenapa dunia ini atasnya ada positif dari kan? Karena kita tidak jadikan dia sebagai tujuan. Bersyukurlah. Dunia ini satu saja. Ada dunia ini tidak terakhir. Sampai kita nanti di dunia ada kemudahan orang berpikir ini akan ada Tuhan sebanyak apapun. Keluar dari ya, dari syukuran, dari malam. Ada itu tidak ada ini sebagai Indonesia. Tapi kita tidak cinta. Orang yang paling bahagia adalah yang paling tidak cinta. Orang yang paling tidak bahagia adalah orang yang tidak. Kalau orang tidak bahagia pasti gila. Yang ada di sini, kalau orang pasti itu terlalu cepat. Kira-kira teman kita yang di Lombok kemarin apa yang mereka tidak berarti di bawah sini. Itulah di bawah dengan cara ini normal, termasuk yang kita tuh normal, kita dapat sesuatu. Bagaimana saya tidak dibaca seperti lewat saya ini perkara ini.
yang nikmat, indah, nyata. Dan yang bikin orang tua itu ibadah dengan orang tua itu bersyukurlah. Jadi sama orang itu beda. Itu nggak servis sesuatu pada orang yang itu beda. Maksudnya itu dari sama dengan perbuatan. Dan kalau punya pikiran yang kuat, kami apa? Ini udah terus. Oke. Kalau orang biasa memberi suatu pembeliannya biasa. Kalau orang luar biasa memberi
Sampai yang dikasih bilang apa? Hasbi. Makanya kalau dimusikin hasbi Allah wa ni'mal, cukup bagi Allah. Cukup bagi Allah. Sudah ada Allah bagi Allah, cukup. Nah, hasbi, ada kata hisab. Hisab artinya apa, Bu? Ilmu hisab. Bukan hisab suami yang ini pakai pesa. Rokok bisa ada. Karena itu itu. Nah, artinya Bu, seluruh amalan ibu A, amalan ibu B, C, terusnya yang kecil yang besar, ternyata ada hitungannya, ada balasannya, terhitung, sehingga banyak banget pemberiannya itu besar. Kenapa ada kata salah? Dari terjemah pemberian yang baik. Karena semua pemberian yang besar itu semuanya terhitung, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Tidak, semua orang yang ada banyak. Wal ardi wa ma bainahuma. Tuh dijelasin ini pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah dan orang itu orang yang memiliki alam semesta. Kayak apa ini pembayaran pemberian tadi? Dua kali, dua dan dia selain memulia dari bisa banyak dia juga harus supaya betul-betul apa namanya termotivasi buat banyak kita bahwa yang kalau ayat itu kenapa ayat yang banyak dan terang saya itu tidak maksud jadi Allah kita salah berkata soal budaya kita bahwa tidak berjalan dia supaya menjadi kenapa atau tidak kenapa kalau supaya tidak dilakukan tidak tertentu Allah meminta supaya ada sesuatu yang dilakukan yang diizinkan untuk berbicara.
Jadi saya disebut untuk posisi diri itu mereka pimpinan mereka itu. Ada yang kata-kata itu adalah Quran. Quran nanti bisa ngomong ya kan? Makanya kalau kita bulan Ramadan puasa, terus kemudian sering baca Quran, puasa dan Quran itu dalam kiamat membilang jangan siksa dia, jangan siksa dia, itu ada. Ini bisa tafsirnya, bisa juga tafsirnya. Demikian akan diberikan kepada wahyu yaitu kalimat tubuh. Badan kita tubuh bisa juga badan kita. Badan kita kalau apa-apa bisa juga. Ruh kita tubuh. Kalau ruh kita ada, ruh maka dia ada. Ruh kita apa? Tidak ada. Pada nanti dia ada. Quran itu akan berwujud sebagaimana Allah akan berwujud. Setelah itu akan berwujud. Ini apa namanya akan berwujud. Kenapa demikian? Karena hari kemarin ditimpa. Apa timbulnya? Apakah perbuatan itu sesuai dengan Tuhan? Apakah perbuatan itu sesuai dengan Tuhan? Beriman. Membuat masalah itu sama yang saya nanti. Karena saya tahu masalahnya adalah suatu dan keuangan dua itu
Jadi yang diizinkan oleh yang diizinkan bicara pasti bicara dan beliau hari ini makanya hanya sudah yang benar dan benar. Dan apa yang tidak bersama sambil benar dan benar mensalahkannya. Apa? Hari itu adalah hari yang benar, benar dan benar. Selain disalahkan. Hari itu. Setiap yang akan datang itu. Setiap yang ada Tuhan, setiap yang tidak pasti datang semua yang pasti datang Tuhan, semua yang tidak pasti datang Tuhan. Dipakai masih ada itu jauh karena tidak pasti. Mobil ini terbaru pasti dapat. Karena dia pasti mati. Semua yang pasti. Kembali kepada Allah dengan baik, maka tidak ada ada yang pasti. Siapa yang ingin kembali dengan Tuhan, dengan selamat, dengan sukses, maka dia selamat. Berarti kalau selamat, dia pengen kembali kepada Tuhan. Inna al-barakah adalah berarti siapa yang pengen bertemu Allah jika dia tidak beramal adalah dalam hal itu tidak pengen bertemu maka akan dia siapa yang beramal itu yang kembali yang semua yang kami datang, lalu semua yang kami datang,
Bisa jadi hasilnya akan dengan kaya uang ya. Kalau kamu nggak mau orang soleh, asal ternyata di dunia. Saya katakan kepada bahasa supaya kamu mau pulang. Dan juga saja berarti menang ada di sana. Bukan ada yang ada itu. Sebelum dia ada adalah jadi nggak tahu orang soleh apakah asal itu supaya kembali jalan. Makanya dari situ hari ini kalau merasa kalau melakukan dosa itu kita itu pasti amal. Memang tidak boleh mencoba tapi salah kita tidak ibu bapak salah ya. Tapi kalau kita jadi ibu apa orangnya tidak ada tahu apa itu. Kalau ini dia seluruh warga nanti akan semuanya disebabkan oleh terus cuma kita orang sudah kita tahu meski tidak kaya ada selesai. Orang juga bukan tadi. Saya dari Allah. Jadi kalau ada orang
Yang lain dalam jalan. Pada hari seorang muslim melakukan seorang muslim melihat apa orang yang kita lakukan, apa orang yang kita lakukan. Kenapa masalahnya memang tiga menit. Ini berapa? Seorang muslim melihat apa yang dalam surat Al-Ahzab ayat 8. Itu bermelihat ayat nurnya ayat ini buat ayat. Cahaya orang-orang yang beriman itu nanti akan berada di depan dan di dalam. Cahaya kalau disuarakan dia di depan jauh yang bermanfaat dalam dada. Oh yang perlu kafir. Kenapa saya bermanfaat pada orang beriman? Melihat amal mereka. Karena di bawahnya oh yang perlu. Berarti apa? Allah itu karena di bawahnya yang seperti itu. Ibu nanti ya kalau ini ada ketika cahaya Allah itu ada di depan dengan itulah kalau amalnya itu kan ini orang kafir bilang kasih dong cahaya ini kita cari baik karena ada yang baik kalau menurut saya itu baik. Orang hati yang berdoa, bagi doa. Lalu orang mereka kayaknya kasih. Lalu di maksud yang tidak mau berdua adalah doa. Lalu doa yang dia berdoa apa dan semua dia berdoa. Ada sesuatu yang kita percaya sih, kayak terlihat, tapi juga kayak tidak melihat Allah mereka itu ya ini untuk seperti itu orang berada dari aku orang karena selain itu kita juga sama mereka kami yang tadi kami tidak dapat nanti dia suruh bisa kami yang tadi itu balas kita balas sudah balas sudah zero ya itu jadi tanah kita lihat hewan-hewan beta ada sapi atau orang sapi berada mereka tidak kayak dia
الحمد لله رب العالمين